Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan untuk berjumpa di channel SMA Muda Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang selalu menjadi suri tauladan kita dalam berbuat iman dan ketakwaan. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu tentang penyakit dengki. Dari manakah penyakit dengki itu berasal? Allah menciptakan kita manusia lengkap sempurna. Ada jasad, ada akal, dan ada hati. Dan Allah juga mengilhamkan kepada kita potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat buruk. Berbeda dengan malaikat yang hanya dapat berbuat baik, manusia memiliki potensi untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Dengki itu adalah penyakit hati yang ciri-cirinya secara gampang dapat kita singkat sebagai SMS, yaitu senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Dengki itu merupakan penyakit hati yang dapat merusak kehidupan kita sebagai manusia. Dengki itu merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya bagi manusia. Karena penyakit ini menyerang hati si penderita dan meracuninya, membuat dia benci terhadap kenikmatan yang telah diperoleh oleh saudaranya dan merasa senang jika kenikmatan tersebut musnah dari tangan saudaranya. Orang yang dengki itu adalah orang yang benar-benar zolim dan jadi orang yang sengsara. Karena yang dia itu tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat, dan dia sendiri akan menjadi menderita karena penyakit hatinya tersebut. Orang yang dengki itu sulit sekali melihat orang lain mendapatkan nikmat atau mendapatkan kesenangan. Ada beberapa tingkatan dengki. Yang pertama, orang yang dengki itu tidak suka melihat orang lain bahagia. Yang kedua, ada yang dia itu tidak suka melihat orang lain bahagia dan berusaha untuk merusak kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain tersebut. Yang ketiga, dia tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, lalu merusak kenikmatan orang lain tersebut dan berharap kesenangan orang lain itu berpindah kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang dengki itu intinya adalah orang yang tidak ridho atas ketentuan Allah, atas takdir Allah, atas nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Jadi seorang pendengki itu sejatinya adalah orang-orang yang lemah iman, yang kurang iman dan tidak suka Allah membagikan nikmatnya, membagikan karunia-Nya kepada makhluk lain. Dia merasa marah atas ketentuan Allah. Padahal kedengkian itu tidak akan menghalangi kenikmatan Allah atau ketetapan Allah yang diberikan kepada hambanya.
Penyakit dengki ini sering kita jumpai di antaranya sesama teman sejabat, seprofesi, seperjuangan, atau sederajat. Oleh sebab itu, tak jarang dijumpai di berbagai instansi atau di berbagai pegawai kantoran yang dengki kepada teman sekantornya sendiri. Tukang bakso dengki kepada tukang bakso lain yang lebih laris. Guru dengki terhadap guru lain. Bahkan orang ahli ibadah atau mungkin ustadz atau kiai pun bisa saja merasakan kedengkian dengan teman sederajatnya. Penyakit dengki ini hendaknya dijauhi oleh setiap muslim karena mudorotnya sangat besar sekali, terutama bagi si penderita, baik mudorot secara agama maupun mudorot secara duniawi. Lalu bagaimana cara mengobati sifat dengki? Yang pertama, memperbanyak sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita sholat, dengan kita memperbanyak doa, itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin memperbesar rasa syukur kita atas takdir Allah. Yang kedua yaitu istighfar. Kita harus selalu istighfar, mengucapkan istighfar atas penyakit dengki atau hasrat dengki yang terlintas di pikiran kita. Dengan istighfar kita akan selalu mengingat Allah, selalu mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, lawan sifat dengki tersebut dengan cara turut bahagia melihat orang lain bahagia, turut berkata baik saat orang lain memuji orang lain, dan jangan sampai kita menghina orang lain ketika ada orang lain yang saling menghina. Hal penting yang perlu kita sadari adalah segala sesuatu yang sudah diatur oleh Allah beserta segala cobaannya, sehingga kita tidak perlu bersifat dengki kepada orang lain karena semua itu adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa bersyukur, kita harus bisa mengucap syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, yang diberikan kepada kita, sehingga kita akan merasa tenang hati. Nah, itulah sahabat mudaku semua, semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari sifat dengki, karena dengki itu adalah penyakit hati yang sangat besar mudaratnya, sangat merugikan kita dari hati, dari pikiran, dan dari segi pahala kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.